Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya untuk membuat Google Form. Pertama-tama, yang dapat dilakukan adalah membuka situs google.com dan mencari Google Form. Pilih yang Google Form Sign In, lalu kalian masukkan email Google kalian dan passwordnya. Ketika sudah berhasil, halaman yang akan muncul adalah seperti ini. Untuk membuat form yang baru, kalian pencet tanda plus di sebelah kiri. Lalu yang akan muncul adalah seperti ini. Untuk menambahkan judul, bisa mengganti untitled form ini dengan judul kalian. Contohnya adalah arsitektur pragmatik. Untuk menambahkan deskripsi, bisa diisi di dalam kolom form description. Ada berbagai tipe pertanyaan. Yang pertama adalah untuk pertanyaan isian, ada dua options, yaitu short answer and paragraph. Short answer adalah untuk pertanyaan yang memiliki jawaban yang singkat, dan paragraf adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lumayan panjang, atau paragraf. Kalian mengisi pertanyaan di untitled question ini. Contohnya, saya memakai short answer. Pertanyaannya adalah nama. Untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, pencet tombol yang ada di kanan ini. Jenis pertanyaan selanjutnya adalah multiple choice. Multiple choice adalah pertanyaan yang hanya memiliki satu jawaban benar. Contohnya adalah umur. Untuk mengisi opsi, silakan isi di kolom berikut. Untuk menambahkan options, pencet yang add options. Lalu ke pertanyaan berikutnya, pencet lagi tombol plus untuk add questions. Jenis yang ketiga adalah checkboxes, yang artinya pertanyaan yang memiliki kemungkinan pilihan jawaban lebih dari satu. Contohnya adalah untuk menuliskan option, silakan isi di mengganti option 1. Untuk add option, pencet add option. Dan untuk ke pertanyaan berikutnya, pencet lagi yang tanda plus untuk add question. Untuk menambahkan gambar di dalam option kalian, kalian bisa memencet simbol yang ada di kanan ini, lalu browse, dan cari gambar yang ada di dalam device kalian. Lalu kalian dapat add option untuk mengupload options lainnya. Untuk mendelete pertanyaan, kalian bisa memencet simbol yang ini, dan required bisa dinyalakan ketika kalian mengharuskan pertanyaan itu dijawab oleh responden. Ketika pertanyaan sudah selesai diisi, kalian bisa pencet send. Untuk mengirim via email, kalian bisa isi email responden kalian di sini. Dan untuk menyebarkan link, kalian bisa pencet simbol ini dan copy link tersebut lalu sebarkan ke responden kalian. Terima kasih.
Halo, saya Kusan dari kelompok 1. Berikutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai Kromba Alpha untuk menentukan tingkat reliabilitas data. Terutama untuk mencari Kromba Alpha, kami membutuhkan variasi total dan juga variasi jawaban benar. Dan di sebelah ini adalah hasil yang kami dapat dari Google Form kami yang terdiri dari 10 pertanyaan dan diresponi oleh 20 responden. Terutama kita akan cari variasi total. Untuk mencari variasi, rumusnya adalah sama dengan variasi.p dan buka kurung, lalu diselect semua jawaban yang ada di pertanyaan pertama, yaitu dari B2 sampai sel B21. Lalu ditutup kurung dan di-enter. Lalu kita akan dapat hasil variasinya, dan untuk pertanyaan berikutnya juga kita harus cari variasinya, dan kita tinggal drag dari sel yang variasi pertanyaan pertama sampai ke sel variasi yang pertanyaan ke-10. Setelah kita drag seperti ini, kita akan dapat hasil variasinya. Lalu kita tulis di variasi total. Kita cari variasi totalnya pakai rumus sama dengan sum, lalu dibuka kurung, lalu diselect semua variasi yang kita dapat dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Nah, lalu kita tutup kurung dan kita pencet enter, kita akan dapat hasil dari variasi total. Lalu untuk mencari variasi jawaban benar, terutama kita harus cari total dari setiap responden yang telah menjawab 10 pertanyaan yang disiapkan. Di totalnya, kita pakai rumus sum, jadi sama dengan sum, lalu dibuka kurung. Setelah itu kita select dari pertanyaan 1, yaitu B2 sampai dengan K2, lalu kita tutup kurung untuk dapat hasil totalnya. Setelah itu, kita juga harus cari semua jawaban benar totalnya dari setiap responden. Lalu caranya sama seperti rumus tadi, kita drag dari atas sampai ke bawah untuk mendapat hasil benar dari responden-respondennya. Lalu variasi jawaban benar ini kita pakai rumus variasi.p lagi, pakai rumus sama dengan pair.p, lalu kita buka kurung, lalu kita select semua dari total jawaban yang benar, lalu kita tutup kurung. Lalu kita dapat variasi jawaban benar dari hasil jawaban para responden. Lalu untuk mencari Kromba Alpha, rumus Kromba Alpha, kita akan menggunakan rumus Kromba Alpha yang sama dengan, lalu buka kurung, dan total jumlah soal dibagi dengan total dikurang 1. Lalu kita harus kasih 2 bracket tutup karena kita tadi buka 2 bracket, lalu dikali dengan kita buka bracket lagi 1 dikurang dengan variasi total, lalu dibagi sama variasi jawaban benar. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita pencet enter. Lalu value Kromba Alpha yang telah didapatkan adalah 0,973772. Dan apabila value Kromba Alpha yang telah didapatkan lebih besar daripada 0,6, kita dapat menyimpulkan bahwa data yang telah dikumpulkan adalah data yang reliable. Cukup, sekian dari yang saya siapkan untuk Kromba Alpha. Terima kasih. Halo semuanya, saya Koni dan hari ini saya ingin membuat tutorial mengenai cara membuat descriptive statistics. Nah, di sini saya udah terdapat satu data dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah memunculkan data analisis. Jadi di tab data, kemudian cara memunculkan data analisis ini karena saya sudah punya, jadi saya beritahu saja dengan cara mengklik Alt plus T dan I.
dengan cara mengklik Alt, T, dan I. Setelah itu, nanti akan muncul suatu tab dan Anda pilih data analisis dan klik OK. Setelah itu akan muncul data analisis di bagian kanan atas. Setelah itu, kita klik saja data analisis, dan kemudian kita memilih descriptive statistics. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di input range, kita ambil saja yang kolom pertama, kita select. Nah, udah tercatat di sini. Kemudian kita centang kotak labels in first row. Setelah itu, output options, new worksheet apply. Lalu, summary statistics kita centangkan juga, dan key largest sama key smallest. Di sini saya akan membuat angka terbesar dan terkecilnya 2. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, kemudian di sini langsung muncul data-data untuk deskriptif statistiknya. Sekian dari tutorial saya, terima kasih. Halo, nama saya Sharon Auriel, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu memasukkan data-data yang sudah didapatkan sebagai lampiran di dalam dokumen Microsoft Word. Sekarang saya akan memasukkan data-datanya ke template tugas akhir saya di bawah daftar referensi. Langsung saja kita bikin judul dulu, judul lampirannya. Untuk membuat judul lampirannya, kita bisa ke home, lalu klik multi-level list, lalu define new multi-level list. Sini kita bisa ketik judul yang kita inginkan, yaitu lampiran. Kemudian number style-nya kita pilih yang ABC. Terus link level to style. Karena yang heading 1 sampai 3 udah dipakai semua, jadi kita pakai heading 4 agar tidak bertabrakan angkanya dengan yang sebelumnya. Kemudian follow number with nothing. Klik OK, dan dia akan langsung keluar seperti ini, lampiran A. Kita enter lagi untuk berikan judul. Karena di sini saya ingin memasukkan pertanyaan kuesioner, maka saya tulis judulnya A.1, kemudian pertanyaan kuesioner. Nah, sekarang ini dijadikan heading 5. Oke, berikutnya bisa di-enter lagi, dan langsung saja bisa dimasukkan datanya, data pertanyaannya bisa langsung di-copy-paste ke sini, seperti ini. Nah, ini langsung menjadi lampiran pertanyaan kuesioner. Di sini saya ingin menambahkan caption, saya tambahkan new label, dan saya tulis lampiran 1, karena ini adalah lampiran yang pertama. Klik OK, OK lagi, dia akan langsung keluar seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan deskripsi untuk lampirannya. Bisa langsung diketik di sebelahnya, jadi saya berikan deskripsi lampiran 1.1 pertanyaan kuesioner. Nah, kemudian untuk lampiran berikutnya langsung saja bisa diklik heading 4, dia otomatis akan tertulis, lalu kita tulis judul, B.1 respons kuesioner untuk memasukkan bagian respons dari kuesionernya. Jadikan heading 5, dan kemudian bisa langsung seperti yang tadi di copy-paste tabel respons kuesionernya. Nah, seperti ini. Kemudian ke references, insert caption, tambahkan caption lagi. Kita tambahkan label baru. Di sini saya mau memberikan tabel B. Nah, tinggal di OK. Lalu saya insert caption lagi untuk menandakan ini adalah lampiran yang kedua. Bisa lanjut langsung aja, nggak usah bikin label baru, jadi seperti ini. Saya tambahkan juga deskripsinya, respons kuesioner. Oke, sekarang saya ingin memasukkan hasil reliabilitas yang tadi sudah didapatkan
Cronbal alpha-nya ke sini bab 3, analisis data. Langsung saya copy paste juga data yang sudah didapatkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya ingin membuat tabel 3.1, jadi saya insert caption, lalu klik new label, bisa ditulis tabel 3, karena ini ada di bab 3, klik OK, langsung keluar. Oke, segitu saja. Jadi tadi sudah ada lampiran A, pertanyaan kuesioner, lampiran B, responsnya, dan sekarang hasil Cronbal alpha di bab 3. Terima kasih. Setelah membuka filenya, pada bab 3, di bagian 3.1 rancangan penelitian, seharusnya diisi untuk pertanyaan. Jadi, pertanyaannya berupa screenshot. Jadi akan saya insert picture, lalu membuka di mana gambar yang itu saya simpan. Ada di UPH Archive sini. Nah, ini pertanyaannya. Nah, di atas ini diberi caption, itu menggunakan reference, terus habis itu insert caption. Ditulis captionnya itu new label, tulis gambar 3. Dan secara otomatis akan tertampil seperti gambar 3.1. Lalu slide ke bawah menuju ke bab 4. Nah, di bab 4 ini harus diisi dengan tabel. Maka saya buka tabelnya melalui Microsoft Excel-nya. Lalu saya drag sampai atas ini. Saya Ctrl-C, terus saya paste. Nah, di sini juga ditulis caption-nya melalui reference, terus insert caption. Di sini caption-nya ditulis new label, caption ditulis tabel 4. Dan secara otomatis akan tampil sebagai tabel 4.1. Lalu ke bawah lagi, pada lampiran C, nah, di sini insert picture, terus memasukkan gambar hasil kerja sama kami. Nah, terus diberi caption lagi. Melalui reference, terus insert caption, new label, lampiran C. Dan secara otomatis akan tertampil sebagai lampiran C.1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.